Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, kali ini dikarenakan kelas 6 sedang melaksanakan tryout. Jadi untuk sementara kelas 3 ABCD. Sementara untuk minggu ini melalui pembelajaran online terlebih dahulu atau belajar di rumah. Nah, kali ini Pak Fian akan membuatkan video pembelajaran mengenai tema 7, subtema 2 tentang teknologi pada produksi sandang. Sandang itu artinya pakaian. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ya, pembelajaran pada kali ini yaitu mengenai tema 7 subtema 2, yaitu lebih utamanya adalah tentang bahasa Indonesia. Nah, judulnya itu perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang itu pakaian. Nah, kali ini ada sebuah bacaan mengenai bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka mempunyai pakaian itu berfungsi untuk melindungi tubuh. Jadi pakaian yang kita gunakan itu adalah berfungsi untuk melindungi tubuh. Bisa melindungi tubuh itu dari udara yang dingin atau panas, atau mungkin melindungi dari angin, atau bahkan bisa melindungi dari hujan. Nah, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Nah, pakaian berbahan dasar kapas itu banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Nah, pakaian berbahan dasar kapas ini nyaman dipakai pada siang hari. Nah, pakaian berbahan bulu dasar domba itu hanya digunakan pada waktu tertentu saja. Karena bahan ini fungsinya itu untuk menghangatkan badan. Jadi kalau kayak kapas itu contohnya ya seragam yang kita pakai itu bahan dasar dari kapas. Jadi sering digunakan untuk sehari-hari. Namun kalau kalian misalkan berpergian ke daerah gunung yang hawanya sangat dingin, nah kalian bisa gunakan pakaian yang berbahan dasar bulu domba karena itu bisa menghangatkan badan. Nah, Ibu Udin itu memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, ini salah satu bahan dasar pakaian yang sangat mahal ya, karena harganya mahal dari bahan apa namanya? Bahan serat sutra sendiri. Nah, pakaian ini terbuat dari apa ya? Sebuah kepompong ya, kepompong dari ulat sutra. Nah, kemudian berbeda dengan Udin, pakaian-pakaian orang zaman dahulu itu pada zaman dahulu itu kebanyakan terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka itu pada zaman dahulu itu sangat sederhana, berbeda dengan keluarga Udin yang saat ini. Nah, hampir semua pakaian dasar yang terdapat yang kita gunakan itu terdapat di alam ya. Bahan dasarnya pun jumlahnya sangat terbatas. Nah, maka dari itu jagalah pakaianmu ya agar bisa digunakan dalam waktu yang lama. Nah, sekedar untuk informasi untuk mengenai pakaian sutra atau berasal dari ulat sutra untuk kalangan orang Islam yang diperbolehkan menggunakan adalah dari wanita ya, menggunakan baju dari serat sutra itu yang diperbolehkan hanya wanita. Kalau laki-laki tidak boleh ya, haram ya, karena baju yang terbuat dari sutra itu merupakan barang mewah atau bisa untuk berhias, sedangkan laki-laki kan tidak boleh untuk berhias. Nah, selanjutnya mengolah bahan dasar pakaian. Ternyata Indonesia itu kaya akan bahan dasar pakaian. Subtema kemarin, subtema 1 kemarin kita sudah membahas bahwa yang namanya Indonesia kaya akan bahan pangan. Nah, ternyata tidak hanya bahan pangan saja. Indonesia itu kaya akan bahan dasar pakaian. Ada yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada banyak sekali. Bahkan yang ada juga bahan dasar itu seperti buatannya, bukan dari alam ya. Ini seperti buatan, itu namanya nilon. Nah, pada dahulu bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara yang sangat sederhana. Contohnya nih, daunnya, ini pakaian berasal dari daun, itu dijemur hingga kering. Kemudian kalau kayu itu dipukul-pukul hingga tipis menjadi seperti selembaran kertas. Nah, kalau kulit hewan itu direndam dan dikeringkan atau dijemur. Nah, semua itu dapat diolah menjadi pakaian. Itu pada zaman dahulu ya. Nah, kalau zamannya modern ini berbeda lagi.
bahan dasarnya itu diolah menjadi sebuah serat, kemudian dipintal ya, atau di apa sih namanya, dibuat seperti menjadi benang. Nah, kemudian benangnya itu ya kan nggak mungkin dong kita pakai benang untuk pakaian. Nah, benangnya itu digabungkan dari benang yang lain, beberapa benang digabungkan menjadi satu. Itu ya namanya prosesnya menenun atau ditenun, dan nanti hasilnya menjadi sebuah kain ya. Kain pun belum bisa kita pakai untuk menjadi baju. Nah, nanti akan diolah kembali. Nah, semua itu ternyata pada zaman modern itu diolah menggunakan mesin yang canggih. Nah, kalau pada zaman dahulu itu pakai ya alat-alat yang sederhana lah, pakai menggunakan tenaga tangan, tenaga manusia ya. Nah, di sini ada contoh beberapa gambar. Yang pertama di sini ada bahan dasarnya itu sebuah daun ya. Nah, daun. Nah, kemudian diolah, maaf ini kapas ya. Ini apa namanya, kapas ya. Nah, kapasnya ini ada yang diolah dengan tangan, ada yang diolah dengan mesin. Kemudian kapas yang tadi sudah diproses, kemudian dipintal atau memintal. Nah, memintal ini merubah kapas yang digunakan menjadi sebuah benang. Nah, ternyata prosesnya juga ada dua, dengan tangan ini yang modern, yang tradisional, kemudian menggunakan mesin yang modern. Nah, kalau menggunakan tangan ini ya, itu apa ya, prosesnya memang sangat lama, sedangkan kalau mesin prosesnya sangat cepat dan hasilnya lebih banyak mesin, lebih cepat banyak mesin daripada menggunakan tangan. Kemudian setelah tadi dibuat benang-benang yang sangat banyak, ini yang sangat panjang dan sangat banyak, kemudian benang ini kan akan kita satukan menjadi sebuah kain melalui proses menenun. Nah, kita lihat nih di sini ada yang masih menggunakan tangan, kemudian di sini ada yang sudah menggunakan mesin. Jadi kalau menggunakan tangan juga prosesnya lebih lama ya, bahan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tapi kalau dengan mesin prosesnya sangat cepat dan bahan yang dihasilkan pastinya lebih banyak. Itulah perbedaan beberapa proses ya, proses dari bahan dasar ini kemudian dipintal dan selanjutnya ditenun. Nah, ternyata dari apa namanya, dari kedua cara ini itu termasuk yang namanya teknologi ya. Kedua cara ini termasuk teknologi, namun bedanya kalau dengan tangan itu namanya teknologi apa, teknologi jadul bisa dibilang ya, masa lalu, atau teknologi apa ya, yang sudah lama. Nah, kalau dengan mesin itu teknologi yang lebih modern. Nah, selanjutnya nah, cara mengolah pakaian pun ternyata ya sama, ada yang masih menggunakan tangan ya, ada yang menggunakan mesin tapi masih tenaga manusia nih. Ini mesinnya itu seperti diinjak pakai kaki supaya bisa gerak. Nah, yang terakhir ini mesinnya itu pakai listrik. Nah, ini yang lebih modern ini ya. Nah, semuanya sama-sama untuk membuat baju. Nah, di sini ada sebuah proses dalam membuat pakaian. Nah, ternyata dalam sebuah proses ini semuanya itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Nah, yuk dari yang awal dulu nih, yang bahan dasar sebuah pakaian kan pasti yang namanya bunga kapas ya. Nah, bunga kapas itu kemudian diambil, dipanen oleh manusia. Nah, kemudian kapasnya ini akan kita buat menjadi benang melalui proses memintal. Ya, jadi kapas yang tadi dipintal ya, kemudian menjadi sebuah benang. Nah, benang tentu kan tidak bisa langsung kita pakai menjadi sebuah pakaian. Nah, benang ini akan kita ubah jadi kain dulu. Bagaimana caranya? Nah, benang ini kemudian melalui proses yang namanya menenun atau ditenun, atau disatukan dari berbagai benang, disatukan menjadi satu, dan hasilnya adalah kain. Nah, kain itu juga belum bisa kita pakai untuk sebuah baju. Nah, kain ini sebelumnya dibuat terlebih dahulu polanya. Ya, jadi kalau yang namanya buat pakaian itu tidak langsung jadi, tapi dipola terlebih dahulu, digambar terlebih dahulu. Karena apa? Supaya tidak keliru. Misalkan contohnya kita akan membuat pakaian laki-laki. Kalau tidak dipola, nanti bisa saja pakaian yang jadi atau yang sudah jadi itu malah mempunyai rok.
atau punya ada roknya, itu kan tidak mungkin loh, karena kan laki-laki ya. Maka dari itu dibuat pola baju sesuai keinginan. Nah, setelah dibuat pola juga belum bisa kita gunakan. Nah, polanya itu tadi digunting ya, kemudian baru dijahit atau menjahit baju. Nah, barulah setelah dijahit atau menjahit, baru terciptanya sebuah baju. Jadi memang proses membuat baju itu sangat panjang ya. Mulai dari bunga kapas ini dipintal, menenun, membuat pola baju, menjahit, dan baru jadilah baju. Nah, ternyata ada beberapa proses atau jenis pekerjaan yang ada dalam proses ini. Yang pertama contohnya ini, memintal kapas. Memintal kapas ini juga termasuk adalah jenis pekerjaan ya, termasuk salah satu jenis pekerjaan. Kemudian menenun kain juga ini bisa menjadi sebuah pekerjaan nih ya. Nah, terus selanjutnya membuat pola baju ini biasanya bergabung ya, menjahit sama buat pola baju. Ini bisa menjadi sebuah pekerjaan, yaitu yang biasa kita kenal sebagai tukang jahit. Nah, jadi tugasnya tukang jahit itu membuat pola baju dan menjahit baju, barulah jadi sebuah baju. Wah, ternyata proses pembuatan baju itu bisa ya. Jadi setiap pekerjaan itu, setiap di sini, setiap proses membuat baju itu ternyata bisa menjadi sebuah pekerjaan ya. Dan pekerjaan ini sangat berbeda. Dari yang memintal, menenun, sampai tukang jahit, ini berbeda, sangat berbeda. Nah, ternyata pekerjaan ini bisa beragam. Nah, sebelum itu, Pak Guru jelaskan yang namanya pekerjaan itu adalah proses kegiatan manusia ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau manusia ingin memenuhi kebutuhan hidup, misalkan makan, minum, punya rumah, itu pasti yang namanya harus melakukan sebuah pekerjaan. Entah pekerjaan apapun, yang penting pekerjaan itu halal ya. Selanjutnya, nah di sini ada, tadi kan kita sudah buat baju nih. Wah, ternyata baju itu bisa dijadikan sebuah seragam. Nah, ternyata seragam pada profesi-profesi tertentu itu berbeda-beda ya. Nah, di sini ada yang namanya nih, nah di sini dari pojok kiri dulu nih, ini kita lihat seragamnya. Nah, ini adalah seragam seorang perawat atau suster. Nah, kemudian sampingnya itu adalah seragam seorang dokter, karena ini memakai alat yang dipakai dokter ya, stetoskop namanya. Nah, kemudian ini, nah kita lihat nih, ini seragamnya pramugari. Pramugari ya, yang biasa di itu yang melayani penumpang di pesawat terbang. Nah, kemudian nih kita lihat nih, nah selanjutnya ini kita lihat, ini adalah sebuah ini adalah seragamnya seorang pilot. Nah, pilot itu adalah orang yang mengendarai sebuah pesawat. Kemudian ini ada sebuah seragam lagi. Nah, seragam ini digunakan pada pekerjaan polisi ya, polisi ya. Nah, polisi itu bertugas menjaga keamanan masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. Nah, yang terakhir nih, ini pasti kalian sudah pasti tahu ya, ini yang sering kalian pakai setiap hari Senin sampai Selasa, yaitu seragam sekolah. Nah, jadi ternyata dari berbagai profesi tersebut ternyata memiliki seragam yang berbeda-beda, mulai dari suster sampai yang namanya pelajar itu mempunyai seragam berbeda-beda, karena seragam yang digunakan itu bisa untuk menunjukkan identitas mereka ya. Siapa mereka sih? Nah, udah ketahuan kalau pakai seragam ini berarti mereka adalah itu. Contohnya ini, misalkan ada orang memakai seragam ini, berarti orang tersebut pekerjaannya adalah polisi ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Pak Guru mengenai teknologi pada produksi sandang atau pakaian ya. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang Pak Guru mungkin kurang jelas untuk kalian, atau mungkin salah-salah kata, Pak Guru minta maaf, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bye bye.